Selamat datang di video seri pembelajaran online filsafat untuk pemula, di mana kita mempelajari 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia dalam 100 hari. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Dialah Willard van Orman Quine. Willard van Orman Quine. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan logika, filsafat bahasa, dan epistemologi. Pemikiran Quine telah mengubah cara kita melihat hubungan antara bahasa, pengetahuan, dan dunia. Mari teman-teman kita telusuri pemikiran-pemikiran Quine yang menantang banyak asumsi dasar dalam filsafat. Willard van Orman Quine. Dia lahir tahun 1908 di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Dan dia sering dilekati sebagai seorang filsuf Amerika Serikat yang terkemuka. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Harvard University, universitas elit tidak hanya di Amerika tapi dunia. Dan di sana dia mengajar, dia melakukan penelitian hingga akhir hayatnya, meninggal tahun 2000. Quine dikenal sebagai seorang filsuf analitik. Kita sudah membahas ya teman-teman tentang filsafat analitik di video-video sebelumnya. Nah, Quine ini adalah salah satu pemikirnya. Tetapi pemikiran Quine ini juga dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu selain filsafat analitik itu sendiri, yaitu logika, epistemologi, dan filsafat bahasa. Quine adalah tipe filsuf yang memang sangat kritis pada berbagai pandangan tradisional dalam bidang filsafat, termasuk pandangan-pandangan yang didasarkan pada intuisi dan logika formal yang sangat-sangat ketat atau rigid. Salah satu kontribusi Quine yang paling terkenal adalah kritik dia terhadap apa yang ia sebut sebagai tanggapan empiris terhadap teori metafisika. Dia mengkritisi hal itu. Dia juga mengkritisi mengenai dikotomi antara fakta dan teori. Jadi kalau kita masih membeda-bedakan fakta dan teori, nah itu yang dikritik oleh Quine. Nah, salah satu gagasan paling penting dalam pemikiran Quine adalah penolakannya terhadap perbedaan antara kalimat analitik dan kalimat sintetik, yang sebelumnya itu dianggap sebagai dasar penting dalam filsafat bahasa. Teman-teman untuk membaca karyanya itu salah satu karya yang terkenal itu adalah Word and Object. Word and Object tahun 1960 diterbitkan. Nah, dalam karya itu Quine mengajukan kritik terhadap pandangan filsafat Immanuel Kant yang kita juga sudah pelajari di video sebelumnya, dan logikawan A.J. Meyer yang membedakan antara pernyataan analitik yang benar dengan sendirinya dan pernyataan sintetik yang bergantung pada pengalaman. Jadi kan itu dalam pemikiran Immanuel Kant dan terutama seorang pemikir logika bernama A.J. Meyer, itu ada pembedaan ya antara pernyataan analitik dan pernyataan sintetik. Pernyataan analitik itu kan artinya pernyataan yang benar dengan sendirinya. Sedangkan pernyataan yang sintetik itu adalah pernyataan yang bergantung pada pengalaman. Nah, ini kan dibedakan oleh mereka. Nah, Quine tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Jadi gini, menurut Quine tidak ada pemisahan yang jelas antara kalimat analitik dan sintetik. Dia mengajukan gagasan begini, semua pertanyaan menurut Quine ya, semua pernyataan baik yang terlihat sebagai analitik maupun pernyataan yang sintetik sebenarnya bergantung pada pengalaman dan teori yang lebih luas
yang kita miliki tentang dunia. Dia menyebut pengalaman yang lebih luas itu sebagai web of life belief, ya, web of belief, di mana setiap pernyataan atau keyakinan kita terkait dengan keyakinan lainnya itu ada dalam suatu jaringan yang lebih besar gitu. Dengan kata lain, untuk menyederhanakan begini, menurut Quine tidak ada pernyataan yang benar-benar bebas dari pengaruh teori dan pengalaman yang lebih luas. Nah, teman-teman, Quine ini juga dikenal sebagai pemikir yang mengembangkan teori epistemologinya sendiri, yang kemudian dikenal dengan sebutan empirisme radikal. Nah, teman-teman, empirisme secara umum kan pandangan bahwa pengetahuan kita berasal dari pengalaman indrawi. Kita sudah bahas itu ya di video sebelumnya. Jadi empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan kita berasal dari pengalaman indrawi. Itu pandangan umumnya. Namun bagi Quine ini bukan sekedar klaim bahwa pengalaman kita merupakan sumber pengetahuan, melainkan dia berpendapat bahwa pengalaman itu sendiri tidak bisa dipahami tanpa pengaruh teori. Sebagai contoh, Quine berargumen bahwa pengalaman kita terhadap dunia tidak dapat terpisah-pisah dari teori-teori yang kita anut. Maksudnya, kita kan selalu menafsirkan pengalaman kita berdasarkan keyakinan dan asumsi yang sudah kita miliki dan ada sebelumnya. Ini pemikiran semacam ini mengarah pada apa yang kemudian Quine istilahkan sebagai holisme epistemologi. Atau holistik ya, epistemologi yang menyeluruh. Menurut Quine, kita tidak bisa menguji sebuah pernyataan atau konsep secara terpisah tanpa melibatkan seluruh sistem kepercayaan kita atau keyakinan kita. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan yang tajam antara teori dan pengalaman. Sebagai seorang filsuf yang pragmatis ya, Quine memang sangat kritis pada pemikiran-pemikiran tradisional filsafat. Nah, dia itu ternyata juga kritis pada pemikiran metafisika dan pada skeptisisme tradisional yang menekankan pada keraguan ekstrim pada segala bentuk pengetahuan. Bagi Quine, banyak diskusi metafisika itu terlalu teoritis dan tidak didasarkan pada pengalaman konkret. Misalnya, dalam pandangan ontologi ini metafisika ya, Quine mengajukan bahwa kita tidak perlu terjebak dalam pertanyaan apakah sebuah objek atau entitas itu ada di dunia. Seperti yang sering dilakukan oleh para pemikir metafisika, kan selalu mempersoalkan apakah sesuatu itu ada di dunia. Nah, menurut Quine itu tidak perlu terjebak dalam pertanyaan seperti itu. Sebaliknya justru kita harus bertanya apakah entitas atau sesuatu itu berguna dan diperlukan dalam teori kita tentang dunia. Jadi menurut Quine, diskusi metafisika tentang realitas yang mendalam atau dunia luar, ya dunia lain, kalau seperti Plato, itu hanya relevan jika dia dihubungkan langsung dengan pengetahuan yang kita miliki dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Nah, teman-teman, pemikiran Quine ini memang dampaknya besar banget pada bidang filsafat analitik ya, dan juga mempengaruhi beberapa ilmu yang lain seperti linguistik, ilmu kognitif, dan ilmu komputer bahkan. Nah, banyak filsuf dan ilmuwan yang mengikuti dan mengembangkan ide-ide Quine ini, khususnya dalam hal hubungan antara bahasa, pengetahuan, dan teori ini, itu sampai hari ini masih ada. Nah, salah satu kontribusi Quine adalah penekanannya yang mengenai pentingnya bahasa dalam pembentukan pengetahuan kita tentang dunia. Dia mengajukan berargumen bahwa
menurutnya tidak ada pemahaman yang sepenuhnya bebas dari konteks bahasa dan teori yang mendasarinya. Oleh karena itu, tidak ada itu yang namanya, menurut dia, atau tidak ada pemisahan yang jelas antara fakta dan teori, atau antara kalimat yang benar dengan sendirinya dan kalimat yang bergantung pada pengalaman. Jadi kan tadi dia menolak ya mengenai dualisme antara yang analitik dan yang faktual ya. Nah, pemikiran Quine juga mengarah pada kritik terhadap bentuk-bentuk filsafat yang terlalu terkait pada ide-ide yang a priori. Maksudnya ide-ide yang ada sebelum pengalaman, maksudnya sebelum terjadi tapi sudah ada a priori ya, dugaan-dugaan. Dalam pandangan dia, kita harus menerima bahwa pengetahuan kita itu selalu bersifat kontekstual dan selalu bergantung pada interaksi dengan dunia dan teori yang lebih luas yang sebelumnya sudah masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, kesimpulannya begini, Quine itu telah memberikan kontribusi yang besar sekali pada perkembangan filsafat bahasa dan epistemologi modern. Pemikiran Quine yang dilandaskan pada kemenyeluruhan atau segala yang holistik mengenai pengetahuan, juga ditambah dengan kritiknya terhadap pemisahan antara analitik dan sintetik tadi ya, kita sudah bahas, dan kritiknya juga pada metafisika tradisional, itu sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan antara bahasa, pengalaman, dan teori. Filsafat Quine sampai hari ini rasanya masih relevan untuk kita terus diskusikan, utamanya dalam bidang filsafat dan ilmu-ilmu bahasa ya. Nah, saya pikir cukup pembahasan kita tentang Willard van Orman Quine yang mungkin tidak terlalu dikenal ya, atau tidak terlalu fenomenal namanya dikenal dalam dunia filsafat. Tetapi pemikirannya yang radikal tentang bahasa, pengetahuan, dan empirisme itu punya pengaruh yang besar. Bagaimana kalau teman-teman mempelajarinya sendiri, karena memang ini artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat analitik secara lebih mendalam. Nanti di video-video selanjutnya saya menjanjikan untuk membahas filsafat analitik secara khusus ya, karena ini filsafat yang jarang sekali, terutama di Indonesia, itu dipelajari secara serius. Nah, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi dari saya mengenai pemikir-pemikir lainnya. Kita terus berdiskusi, terus berpikir bersama, dan tetaplah teman-teman berpikir kritis.